semua, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Materi kita minggu lalu yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Hari ini kita akan belajar tentang ancaman di bidang IPOLEX Sosbud Hankam di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dari materi kita hari ini adalah Ananda sekalian, Ibu harapkan akan dapat menganalisis tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk lebih lanjutnya, silakan saksikan tayangan berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang ancaman di bidang IPOLEX Sosbud Hankam. Yang dimaksud dengan IPOLEX Sosbud Hankam adalah ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ancaman IPOLEX Sosbud Hankam ini termasuk ke dalam ancaman non-militer, yaitu ancaman yang dapat merusak integrasi nasional Indonesia yang tanpa menggunakan faktor-faktor militer. 1. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Maka, akan kemungkinan terjadi sangat kecil sekali masuknya paham tersebut. Namun, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh paham liberalisme, sebab saat ini liberalisme tersebut telah masuk kepada kehidupan bangsa Indonesia yang cenderung mengarah kepada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Dan hal tersebut merupakan suatu paham yang bertolak belakang dengan ideologi negara kita sendiri, yaitu demokrasi Pancasila. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan suatu negara. Sedangkan ancaman di bidang politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuatan pemerintah. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Pada dasarnya, ancaman kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya mereka dapat menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang secara leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas, sehingga akan mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah untuk dikendalikan. 5. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya.
Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri dapat ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan ancaman bidang sosial budaya yang berasal dari luar negeri adalah akibat dari pengaruh negatif globalisasi, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin memudarnya semangat gotong royong, dan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam negara Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah yang memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh sebab itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculannya masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ancaman di bidang ideologi, yaitu masuknya paham ideologi lain ke dalam negara Indonesia. Sedangkan ancaman di bidang politik, yaitu penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa di sebuah negara. Ancaman di bidang ekonomi, adanya perdagangan bebas dan sikap konsumtif dari masyarakat. Lalu, ancaman di bidang sosial budaya, yaitu masuknya gaya hidup baru yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan di sebuah negara. Terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan, yaitu masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa hidup damai dan tentram. Baiklah, persiapkan diri kalian untuk materi kita yang akan ada di minggu depan, yaitu tetap bertanya jawab melalui Discord apabila ada yang kurang paham, dan jaga kesehatan. Salam literasi.